Shalom saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara mengenai murid Tuhan Yesus, beberapa hal ingin saya bagikan kepada kita tentang ciri daripada seorang murid, ciri daripada orang-orang yang mengikut Yesus. Yang kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes yang pertama, mulai ayat yang ke-35. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam perikop murid-murid Yesus yang pertama, ayat 35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebelum hari di mana dikatakan hari esok, sebelumnya Yohanes berdiri di tempat yang sama. Kita menemukannya di ayat 29 sebelum ayat 35. Jadi setelah Yohanes kembali di tempat yang sama itu bersama 2 orang muridnya, Yesus lewat di sana. Dan Yohanes mengatakan kepada mereka bahwa ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, Yohanes sendiri mengaku bahwa sebelumnya ia itu tidak mengenal siapa Yesus. Ia tidak tahu siapa Yesus. Tetapi Roh mengatakan kepada Yohanes bahwa jika engkau melihat merpati turun dan hinggap pada seseorang, dialah itu anak Allah. Nah, saat pembaptisan terjadi, langit terbuka, dan seekor merpati turun dan hinggap di atasnya Yesus. Di sana Yohanes tahu bahwa dia itu adalah Yesus. Nah, makanya Yohanes di sana mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah. Yohanes mengetahuinya karena diberitahukan oleh Roh Kudus. Nah, saudara diberkati Tuhan, ini ciri khas pertama daripada orang-orang yang mengenal Yesus. Mereka akan mau memberitahukan kepada orang yang lain siapa itu Yesus. Mereka tidak akan mau tinggal diam. Sebagai seorang pemimpin yang baik yang benar dalam pelayanan, Yohanes tidak mau tinggal diam. Tapi yang ia tahu, yang diberitahukan kepadanya dari Roh Kudus, ia sampaikan juga kepada murid-muridnya. Lihatlah anak domba Allah. Ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh para murid ini, mereka juga tidak tinggal diam, tapi mereka juga mau tahu lebih banyak tentang Yesus. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendengar dan tahu daripada Yohanes yang adalah pemimpin mereka, yang adalah orang yang bapak rohani mereka seperti begitu, saudara, tapi mereka juga ingin untuk tahu lebih banyak tentang Yesus. Dan akhirnya mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan melihat mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Mereka mengatakan bahwa, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka ada keinginan di hatinya. Ini ciri murid yang kedua, ciri pengikut Yesus yang kedua. Jadi setelah tahu siapa Yesus, tidak hanya tinggal diam untuk mendengarkan dari orang lain, tapi mau belajar untuk mengetahui lebih banyak tentang siapa Yesus. Mau membaca firman, mau mengikuti ibadah, mau bersaat teduh untuk tahu siapa Yesus itu. Pengikut-pengikut Tuhan yang benar, yang seperti ini ciri khasnya. Tidak hanya mendengarkan dari kata orang, tapi juga mau merasakan sendiri, mengalami sendiri siapa Yesus. Ini adalah ciri khas yang kedua. Nah, saudara yang berkait Tuhan Yesus, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Nah, Tuhan Yesus ini sendiri adalah sosok yang tidak juga akan mengusir orang kalau orang datang kepadanya. Yesus bilang, "Mari dan kamu akan melihatnya."
Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, ini yang menarik saudara, ini berkati Tuhan, karena Andreas yang adalah masuk dalam 12 rasul Yesus, 12 murid Yesus, murid intinya Yesus ini. Sebelumnya ia adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Nah saudara, terkadang kita kalau sudah ada pada suatu posisi level pelayanan yang disegani orang, kita tidak akan mau lagi berpindah ke tempat yang lain, nyaman begitu. Sampai terkadang kita merasa bahwa kita paling benar. Oh, tidak begitu saudara. Kita harus tahu lebih banyak. Dan supaya kita tahu lebih banyak, kita harus datang kepada Yesus. Jangan merasa bahwa perkumpulan kita paling benar. Belum tentu saudara. Perkumpulan kita benar dan salah, suci dan tidak sucinya, itu ada dalam kehendak Bapa di surga. Mari, sekalipun perkumpulan kita adalah perkumpulan yang dipandang orang luar biasa, tapi kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Andreas ini mengikuti Yohanes Pembaptis sebagai muridnya. Ayat 40 saya ulangi, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus. Perkataan Yohanes yang tadi saudara, yaitu yang ada di ayat 36. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes bilang kepada Andreas, lihatlah anak domba Allah. Saat Yesus lewat, Yohanes bilang begitu. Andreas tidak tinggal diam. Ayat 40, salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas pergi mencari Tuhan. Sekalipun dia berada di posisi pelayanan yang saat itu mungkin lagi ada di puncaknya, karena Yohanes lagi sibuk-sibuknya membaptis dan banyak orang datang kepada Yohanes. Yohanes sementara memberitakan Injil dan pastinya banyak yang menyegani Yohanes, dan Andreas ada di sana, ia menjadi murid Yohanes, dan ini menjadi sesuatu yang mungkin sangat luar biasa bagi Yohanes. Tapi Yohanes mau meninggalkan, luar biasa bagi Andreas, tapi Andreas mau meninggalkan Yohanes, pergi dan mencari tahu siapa Yesus itu sendiri. Luar biasa saudara, ini contoh yang baik dari seorang murid. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Jadi setelah Andreas bertemu dengan Yesus, setelah itu Andreas bertemu dengan Simon, saudaranya, dan Andreas juga tidak tinggal diam. Ini juga contoh murid yang baik, tidak tinggal diam, saya katakan dari awal, tapi ia memberitahukan kepada Simon, kami telah menemukan Mesias. Lalu ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Setelah Andreas bertemu dengan Simon, tidak cukup di situ saudara, tapi ia membawa Simon datang kepada Yesus. Ini luar biasa, contoh murid yang luar biasa. Tidak tinggal diam. Setelah tahu siapa Yesus, ia tidak hanya mau, ia tidak nyaman walaupun posisinya itu luar biasa, tapi ia mau datang memberitahukan kepada saudaranya, dan setelah itu membawa saudaranya kepada Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada Simon? Ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Simon Petrus ini namanya Simon, tapi Yesus menjulukinya engkau akan sebagai Kefas, dan dari sana kita menyebut Simon sebagai Simon Petrus. Lalu pada keesokan harinya lagi Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ayat 43, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus dan mengatakan, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus satu kota dengan Andreas dan Petrus. Nah saudara diberkati Tuhan, dalam proses pelayanan terkadang memang kita lebih nyaman kalau kita melayani itu dengan orang yang mungkin lebih dekat, orang satu suku, orang satu kampung, kerabat terdekat dan sebagainya. Sebab ini terkadang membawakan emosional yang baik dalam pelayanan. Bukan pilih-pilih teman saudara, bukan. Tetapi pada awal mulanya untuk melayani untuk menjalankan suatu pelayanan, terkadang memang kita lebih nyaman dengan orang terdekat, dengan saudara kah, dengan seisi rumah kah, dengan siapakah. Dan ini memang perlu dilakukan. Dalam keluarga harus dimulai. Kita akan lebih nyaman berdua bersama istri, anak, dan saudara dan sebagainya.
Mungkin awal-awal masih malu untuk berdoa di depan umum dengan orang lain. Tapi kalau kita membiasakan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, akan terbawa sampai keluar. Kita tidak akan tinggal diam, memberitahukan kepada saudara yang lain siapa Yesus. Dan kita akan mengajak mereka datang kepada Tuhan. Dan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan, tapi Tuhan akan bilang marilah. Nah, inilah contoh-contoh daripada murid yang baik. Setelah tahu siapa Yesus, tidak mau tinggal diam, tapi mau memberitahukan kepada orang lain siapa Yesus. Dan setelah itu juga mau membawa orang datang kepada Yesus untuk mengalami siapa Yesus. Sekalipun ia ada dalam posisi pelayanan, posisi jabatan yang tinggi, tapi ia akan meninggalkan semuanya dan mau datang kepada Tuhan. Ini contoh yang baik yang patut ditiru oleh semua orang yang cinta kepada Yesus. Nah, Filipus sendiri pun saudara diberkati Tuhan. Setelah itu bertemu dengan Natanael di ayat 45 dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Filipus juga tidak tinggal diam. Ini contoh-contoh yang baik. Andreas tidak tinggal diam, Filipus juga tidak tinggal diam. Marilah saudara diberkati Tuhan. Di seperti apa posisi kita tidak mau tinggal diam memberitakan firman Tuhan, membawa orang kepada Yesus. Salam.